Allah punya kaki, Allah punya betis. Mereka katakan ini kaum Mu'attilah. Ini kelompok yang meniadakan sifat Allah. Sekurang-kurangnya mereka menyesatkan Asy'ari. Kalaupun tidak mengkafirkan, sekurang-kurangnya mereka sesatkan semua Asy'ari. Nanti kita buktikan ya ikhwan. Nah ini mesti diselesaikan dulu. Apakah diselesaikannya Wahabi mengalah, kembali ke jalan yang hak, ikut aswaja, menerima tafwid ataupun menerima takwil, atau kalau dia tetap ingin dengan pahamnya, sekurangnya jangan mengkafirkan Asy'ari, saudara, yang mengartikan tangan Allah, kekuasaan Allah, yang mengartikan turunnya Allah di langit dunia yang pertama. Yang turun bukan zat Allah, tapi yang turun adalah rahmat Allah, maghfirah Allah, keberkahan Allah. Nah, tapi kalau orang Wahabi mengartikan zat Allah yang turun. Nah, cuman mereka jadi bingung. Bingungnya kenapa? Bumi ini kan bulat. Tengah malam itu kan selalu ada. Kita di sini siang, di belahan lain tengah malam. Nah, sedangkan hadis mengatakan di setiap tengah malam Allah turun. Nah, karena bumi bulat, Allah nggak naik-naik jadinya. Nah, makanya sekarang sebagian mereka ngotot bumi itu nggak bulat, ngotot. Nah, supaya apa? Supaya Allah bisa turun naik. Masya Allah, saudara, saya nggak mau usil dengan akidah mereka. Silahkan mereka punya akidah macam itu, tuh urusan mereka. Yuk kita dialog. Tapi jangan kau kafirkan saudara-saudaramu yang nggak percaya dengan kelucuan tadi. Masa kita nggak percaya yang lucu dikafirin? Kira-kira jelas gak? Itu kan aneh kalau Allah diserupakan dengan makhluk. Sementara kita punya prinsip laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara, itu akidah Ahlussunnah. Kami nggak bakal pernah menyerupakan Allah dengan makhluk atau menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Saudara, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Ini 4 syarat. Jadi kesimpulannya, jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka trilogi tauhid Wahabi wajib ditolak. Kenapa? Sebab hanya dijadikan alat untuk mentauhidkan orang kafir dan mengkafirkan ahli tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Paham semuanya? Alhamdulillah. Belum selesai. Belum selesai. Saya membuktikan tadi, saudara. Wahabi menolak Asy'ari sebagai aswaja. Saya tidak fitnah. Mereka menolak kita sebagai aswaja. Kita disebut bukan aswaja, bukan Ahlus Sunnah. Mari kita lihat tokoh-tokoh top Wahabi lah yang ada di zaman sekarang ini, yang baru saja meninggal dunia, saudara, beberapa tahun lalu. Mari kita lihat. 1, Nasiruddin Albani. Nah, ini banyak mengeluarkan kitab-kitab hadis. Di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah juz 6 halaman 676, dia menyatakan, a'da'us sunnah minal mutamadhibah wal asy'ariyah was sufiyah wa ghairihim. Jadi a'da'us sunnah, musuhnya Ahlus Sunnah adalah mereka-mereka yang bermadhab, dan al-asy'ariyah dan kalangan Asy'ari, wasufiyah dan kalangan sufi. Ini semua musuh Ahlus Sunnah. Saya tidak fitnah, baca kitabnya, saudara. Jadi artinya memang mereka menganggap Asy'ari ini bukan Ahlus Sunnah, bahkan dianggap musuh. Jadi mereka menganggap Wahabi itulah Ahlus Sunnah, di luar Wahabi musuh Ahlus Sunnah. Yang kedua, Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz. Saya Abdul Aziz ibn Baz, ini dulu mufti daripada kerajaan Arab Saudi. Dulu waktu saya sekolah di Saudi, beliau ini masih menjabat sebagai mufti. Saudara, di dalam kitab kumpulan fatwa ulama-ulama Saudi, diberi judul Al-Fatawa Al-Muhimmah, itu di halaman 41, Ibn Baz mengatakan sebagai berikut: as-sawabu alladhi aqarrahu ahlul ilmi min ahli sunnati wal jamaah annahu la ta'wila fi ayatis sifat wala ahadithiha. Jadi beliau mengatakan yang betul itu, yang diputuskan oleh para ahli ilmi, oleh para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya la ta'wila fi ayatis sifat wala ahadithiha. Tidak ada takwil tentang ayat-ayat sifat maupun hadis-hadis sifat. Jadi kalau sudah disebut tangan Allah, ya tangan Allah, nggak usah ditakwilkan lagi sebagai kekuatan Allah. Jadi kalau sudah mata Allah, ya mata Allah,
Nggak usah lagi ditakwilkan sebagai pengetahuan Allah, pandangan Allah. Kemudian wa innamal muawwiluna, sungguhnya yang mentakwilkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, hum, mereka adalah al-Jahmiyah, pengikut Jahmiyah, wal Mu'tazilah, dan pengikut Mu'tazilah, wal Asy'ariyah fi ba'dis sifat, dan kaum Asy'ari di dalam sebagian sifat. Artinya sebagian sifat kita sama Wahabi sepakat, seperti sifat hayatun, ilmun, begitu saudara, kudrah, iradah. Nah kita sama Wahabi sepakat. Nah, tapi kalau Allah punya mata, Allah punya betis, nah kita nggak sepakat. Jadi mereka anggap tuh yang menyatakan Allah punya mata, punya betis, punya kaki, itu pendapat Ahlus Sunnah. Nah, yang mentakwilkan itu Asy'ari. Nah, jadi Asy'ari bukan Ahlus Sunnah dalam persoalan tersebut. Kemudian beliau mengatakan amma Ahlus Sunnah wal Jamaah al-ma'rufun. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal bi aqidatihim naqiyah, dengan akidah mereka yang suci, bersih dari segala noda. Fa innahum la yu'awwilun, mereka tidak pernah mentakwilkan ayat sifat. Jadi di sini Ibn Bas pun menganggap Asy'ari itu bukan Ahlus Sunnah, saudara. Atau kalau boleh disebut Ahlus Sunnah, ya Ahlus Sunnah sebagian. Ini istilah Ahlus Sunnah sebagian bukan dari saya. Mari kita lihat yang ketiga. Mereka yang menyebut kita ini Ahlus Sunnah sebagian. Mari kita lihat, saudara. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini juga sangat terkenal dengan fatwa-fatwanya dalam kitab Al-Fatawa Al-Muhimmah halaman 171. Beliau mengatakan al-Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari min ahli sunnati wal jamaah, mereka termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Fima, dalam perkara wafaku fihi ahlus sunnati wal jamaah, dalam perkara yang mereka sepakat dengan ahlus sunnah. Mereka disebut ahlus sunnah. Asy'ari disebut ahlus sunnah dalam perkara yang mereka sepakat dengan ahlus sunnah. Wahum, dan mereka mukhalifuna li ahli sunnati wal jamaah, mereka bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah fi babis sifat, di dalam urusan sifat Allah. Li'annahum, karena Asy'ari itu la yuthbituna min sifatillah, tidak menetapkan sifat Allah kecuali 7 sifat. 7 sifat itu yang tadi, saudara, kita kalau baca sifat 20 ada 7 sifat yang sangat penting diantaranya, yaitu sifat kudrat, iradat, ilmun, hayah, kemudian kalam, sama, basor. Nah, itu 7. Jadi mereka bilang Asy'ari cuman kenal Allah 7 sifat doang, lebih dari 7 enggak. Jadi kita dianggap bukan ahlus sunnah. Kita cuma ahlus sunnah sebagian. Yang kita cocok nah ahlus sunnah, kita ahlus sunnah. Yang kita nggak cocok, kita bukan ahlus sunnah. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, ini yang bicara semua siapa? Apa dari Asy'ari? Bukan. Wahabi yang nolak Asy'ari sebagai aswaja. Mereka yang keluarkan Asy'ari dari aswaja, saudara. Padahal Wahabi ini baru lahir abad ke-12. Aswaja udah ada dari awal, saudara, dari zaman salaf. Kok bisa yang lahir belakangan mengeluarkan Asy'ari sebagai as-sawadul a'zam, mayoritas muslimin terbesar di dunia? Tidak ada satu dunia Islam pun yang nggak ada Asy'arinya, sudah. Kok bisa-bisanya mereka keluarkan dari aswaja? Nah, ini gara-gara sikap ulama Wahabi seperti ini, sengaja atau tidak sengaja, ini menularkan kepada Wahabi yang ada di Indonesia. Mari kita lihat. Saudara, Wahabi Indonesia menghujat Asy'ari. Satu, saudara, saya tuliskan namanya Yazid Jawas. Dalam buku berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf, bab 13 halaman 519 sampai 521, dia menyatakan Asy'ari adalah firqah sesat dan menyesatkan. Saya tidak fitnah, ada bukunya, dijual, dibaca orang, saudara. Baik, yang kedua kita masukkan lagi, saudara, Abdul Hakim Abdad, saudara, dalam buku Risalah Bid'ah bab 19 halaman 295 mengatakan Asy'ari adalah firqah bid'ah. Berani betul dia membid'ahkan kaum Asy'ari, saudara. Asy'ari ini mayoritas terbesar di dunia, saudara. Baik, yang ketiga kita lihat, saudara, yaitu Hartono Ahmad Jaiz.
Dalam buku Bila Kiai Dipertuhankan, halaman 100.